Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Sementara Din memejamkan mata sejenak, menenangkan detak jantungnya yang kini berpacu tak menentu. Tangannya masih memeluk perut Azarin, dengan hangat. "Mas udah bilang, sayang." Bisiknya dengan nada memohon. "Mas akan temani kamu USG. Tapi boleh nggak, izinkan Mas ke Bogor. Sekali ini aja." Tak ada jawaban. Hanya terdengar isak lirih dari Azarin yang kian nyata. Tubuhnya bergetar, menolak diam-diam, mencoba melepas dekapan Din di perutnya. Namun Din tak mengendurkan pelukannya, tak membiarkan jarak terbentuk di antara mereka. "Aku janji. Akan hati-hati," ucapnya lirih, namun penuh keyakinan. "Aku gak keras kepala, sayang. Tapi aku juga harus tahu. Aku harus lihat sendiri orang-orang itu ditangkap. Harus." Suara Din mulai pecah. Matanya menatap kosong, ingatan melintas cepat, tawa sinis saat Alea diborgol, suara ejekan ketika harga diri Azarin diinjak oleh pria yang pernah menjadi suami Azarin. Itu semua masih terpatri kuat. Terlalu kuat untuk diabaikan. Azarin tetap bungkam. Suaranya lenyap, terganti dengan tangis yang tertahan, menjalar dari dada hingga ke tenggorokannya. Dia masih mencoba menjauh, namun Din memanggil namanya lagi dengan lembut. "Sayang." Baru saat itu, terdengar suara lain memecah ketegangan. Suara Bu Mahira. Lembut, tetapi penuh ketegasan. "Sudah. Cukup, kalian berdua," katanya sambil bangkit dari tempat duduknya. Dia menghampiri Azarin, lalu menggenggam tangan menantunya itu dengan penuh kehangatan. "Duduklah, nak. Di sini, di samping ibu." Bu Mahira menuntun Azarin dengan perlahan. Perempuan muda itu tak sanggup menolak, napasnya masih sesak, tetapi langkahnya mengikuti. Dia duduk di sisi mertuanya, dan sesaat kemudian Bu Mahira menatap Din. "Kamu juga, nak. Duduklah." Din menahan napasnya sejenak. Dia menatap wajah ibunya, lalu menatap istrinya yang matanya masih sembab. Dengan langkah berat, dia menarik kursi, lalu duduk berseberangan, tepat di hadapan dua wanita yang kini menjadi poros hidupnya. Bu Mahira mengelus punggung Azarin dengan lembut, matanya berkabut, menyimpan banyak perasaan sebagai seorang ibu dan juga seorang mertua. Dia lalu menoleh pelan pada Din, putra sulungnya yang kini hanya bisa menunduk, menyembunyikan gejolak di balik wajah kerasnya. "Din," panggilnya lembut namun penuh wibawa. "Ibu tahu, kamu ingin melakukan sesuatu yang menurutmu benar. Dan ibu bangga kamu masih punya hati untuk menegakkan keadilan, walau caramu kadang terburu." Din tak menjawab. Dia hanya menatap ke meja, seolah takut menatap mata ibunya sendiri. "Tapi, nak," lanjut Bu Mahira, suaranya sangat tenang. "Laki-laki hebat itu bukan cuma yang bisa melawan kejahatan, tapi juga yang mampu melindungi perasaan orang-orang yang mencintainya." Azarin masih terisak pelan di sampingnya, dan Bu Mahira kembali menatap Din, kali ini lebih dalam. 50. Kamu lihat istrimu. Dia tidak meminta harta, atau dunia yang gemerlap. Dia hanya ingin ditemani, didengar, dan diyakinkan bahwa kamu tidak akan pergi tanpa keikhlasannya. Din menelan ludah, perlahan mengangkat kepalanya. "Menjadi pemimpin di rumah tangga itu amanah, Din. Rasulullah saja, dalam setiap peperangan, tak pernah mengabaikan hati istrinya. Bahkan dalam kesibukannya sebagai nabi, beliau masih sempat menyeka air mata Aisyah dengan tangannya sendiri. Karena beliau tahu, air mata istri adalah doa yang paling jujur kepada Allah." Bu Mahira menghela napas pelan, tangannya menggenggam jari Azarin. Kalau seorang istri sudah menangis karena takut kehilangan suaminya, itu bukan kelemahan, nak.
Itu bukti bahwa hatinya berserah penuh padamu. Maka jangan kamu sia-siakan kepercayaan yang seutuh itu. Dia lalu menepuk pelan tangan Din yang berada di atas meja. Kalau kamu memang harus pergi, pergilah setelah hatinya tenang. Bukan dengan janji, tapi dengan ridanya. Karena rida istri, Din, akan membawamu dalam lindungan doa yang tidak pernah putus. Dan itu jauh lebih kuat dari semua senjata atau strategi yang kamu punya. Din menatap ibunya. Tak ada kata yang keluar dari bibirnya, hanya tarikan napas panjang yang tertahan. Jika ada keraguan dalam hatimu, itu tandanya langkahmu belum tentu benar, dan kalau tangisan istrimu tak bisa kamu dengar sebagai peringatan, lalu suara siapa lagi yang ingin kamu dengarkan? Bu Mahira pun menarik napas sejenak. Jangan pernah abaikan air mata perempuan yang kamu panggil istri, karena bisa jadi, itu doa paling sunyi yang sedang menahan takdir agar tidak merenggutmu darinya. Davian muncul dari arah depan, langkahnya santai, seolah tak menyaksikan ketegangan yang masih menggantung di ruang makan. Namun, saat dia melihat mata Azarin yang memerah dan kakaknya yang masih tampak gelisah, gurauan di bibirnya langsung menguap. Dia menarik kursi di samping Din dan duduk pelan. Suasana sarapan kali ini kayak di ruang sidang, gumamnya pelan, mencoba mencairkan suasana, tetapi tak satu pun tertawa. Davian melirik Din, lalu menatap Azarin yang masih diam di samping sang ibu. Dia menarik napas, lalu bersuara lebih serius. "Bang, boleh aku ngomong sesuatu?" Tanyanya hati-hati. Din hanya menatap lurus ke meja, lalu mengangguk tanpa suara. "Aku tahu abang keras kepala kalau sudah punya rencana. Tapi kadang, kita butuh rencana cadangan buat jaga yang lebih penting. Jadi gimana kalau begini? Abang tetap temani Mbak Aza USG hari ini. Setelah itu baru ke Bogor. Kalau abang tetap khawatir ke sana sendiri, aku ikut. Kita berangkat bareng." Azarin menoleh perlahan, sedikit terkejut. Din mengangkat wajahnya, menatap adiknya dengan alis mengernyit. "Kamu ikut? Terus yang jaga rumah, jaga Asa, ibu, dan Alina?" Tanya Din, nada suaranya mulai meninggi, tetapi bukan marah, lebih tepatnya cemas. Davian tak langsung menjawab. Dia menatap Din lekat-lekat, lalu berkata pelan, "Bang, semua bisa dijaga. Tapi rasa aman seorang istri, itu cuma bisa datang dari suaminya. Bukan dari adik iparnya. Aku bisa jagain rumah, bisa jagain ibu. Tapi hati perempuan, hanya abang yang bisa tenangkan itu." Din menggertakkan rahangnya pelan, seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri. "Aku tahu kamu pengen nyelesain semuanya hari ini juga," lanjut Davian, lebih lembut, "tapi kalau caranya 51. Bikin rumah tangga kalian hancur, apa itu sepadan?" Din memejamkan mata sejenak, mengusap wajahnya yang mulai basah oleh peluh dan emosi. Tak ada yang mudah dalam situasi ini. Namun, pelan-pelan, kalimat adiknya mulai meresap. Sementara itu, Azarin menunduk, membiarkan hatinya berharap, walau dalam diam. Din sempat menunduk, lalu mengangguk kecil. "Baiklah," ujarnya lirih, suaranya serak menahan gelombang emosi. "Abanggak akan pergi. Tapi kalau kamu bersedia, Dav, kamu yang pergi." Belum sempat Davian menyahut, suara Azarin memotong tajam, meski nadanya parau. "Enggak," serunya lirih, tetapi penuh ketegasan. Matanya memerah, suaranya bergetar, namun pandangannya tegak. "Enggak ada yang boleh pergi. Untuk kasus Umi, biarkan polisi yang menyelesaikan. Dan untuk Kak Alea," dia menelan napas yang sesak, "aku udah pasrah.
Udah gak ada jalan lain lagi selain membiarkan Kak Alea menerima hukuman itu. Hening sejenak. Hanya terdengar helaan napas dan denting sendok yang tak sengaja tersentuh. Apalagi, Kak Alea sendiri yang menutup semua akses. Dia nolak kuasa hukum. Dia menolak kunjungan. Lalu sekarang, kita berharap dari keluarga Mas Jenderal untuk selamatin Kak Alea. Azarin tertawa kecil, getir, lalu menunduk. Kita makin diinjak, Mas. Bukan cuma harga diri, tapi akal sehat kita juga. Din memandangi mata istrinya dengan sayu. Kalau kamu melarang aku pergi. Tidak apa, katanya lembut, aku gak akan pergi. Tapi, gak apa kalau Davi yang... Tidak, Mas. Ujar Azarin tegas, membuat Din dan Davian sama-sama membeku. Bukan karena kerasnya suara itu, tetapi karena isinya penuh dengan rasa takut. Aku melarang kamu pergi karena firasatku. Gak enak, Mas. Kalau Davi yang pergi menggantikan kamu. Bisa saja apa yang aku khawatirkan terjadi juga ke dia. Azarin menoleh sejenak pada ibu mertuanya, lalu menatap Din dan Davian bergantian. Aku mohon. Dengerin aku, Mas, bisiknya, nyaris tak terdengar. Din tak bisa berkata-kata. Bahkan Davian hanya bisa menunduk, meremas kedua tangannya sendiri, tak tahu harus menjawab atau tetap diam. Serahkan semua ke polisi. Mereka lebih tahu caranya. Kita cuma keluarga korban. Din terdiam sejenak, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar kepasrahan. Lagi pula, kenapa harus ke Bogor sih? Kenapa kamu segigi itu ingin ke sana? Apa? Ada hubungannya Zaina dan Bu Ramlah dengan kejadian yang menimpa Umi? Pertanyaan itu menggantung di udara. Membungkam ruangan. Menyisakan detak jantung yang saling bersaing. Din hanya bisa menunduk, tanpa jawaban. Jika tebakanku benar, maka aku sendiri yang hadapi Bu Ramlah, dan Mas Jenderal, Mas. Tegas Azarin. Apa hasil pemeriksaan polisi sudah keluar, siapa pemilik nomor samaran itu? Lanjutnya bertanya sambil memicingkan mata. Din akhirnya mengangguk. Sudah. Siapa orangnya, Mas? 52. Din menghela napas berat. Biar jadi urusan polisi saja, ya, sayang, kita fokus ke kamu saja. Anak kita butuh kamu baik-baik saja, ujarnya setenang mungkin. Aku pingin tahu, Mas. Siapa yang mengendalikan Zaina untuk mencelakai Umi? Keke Azarin sambil menatap serius tanpa berkedip sama sekali, seolah menunjukkan keseriusannya. Sayang, Mas. Pertanyaan Azarin yang semakin mendesak menusuk seperti sembilu di dada Din. Suasana di ruang makan mendadak menegang, seolah udara pun ikut menahan napas. Tatapan istrinya tidak bisa dia hindari, mata Azarin memancarkan kecemasan yang berubah menjadi kecurigaan. Din tabu, ini yang paling dia takuti. Jika Azarin tahu bahwa nomor yang ingin dia telusuri adalah milik Bu Ramlah, mantan mertuanya, bisa saja istrinya bertindak di luar kendali. Azarin bisa nekat datang sendiri ke kediaman mereka. Bahkan menghadapi jenderal seorang diri. Din hendak membuka mulut, menyusun kata agar tak menyulut amarah, tetapi belum sempat satu pun suara keluar, tiba-tiba ponselnya berdering nyaring di atas meja. Semua mata langsung tertuju pada suara itu. Din cepat-cepat meraihnya. Layarnya menampilkan nama rumah sakit tempat Herlina dirawat. Tanpa pikir panjang, dia menerima panggilan itu. Assalamualaikum, ucapnya cepat. Suara dokter di seberang terdengar jelas dan serius, namun di akhir kalimatnya, wajah Din berubah. Bibirnya merekah lirih mengucap, Alhamdulillah. Diikuti helaan napas panjang dan lega, seolah beban yang menghimpit dadanya akhirnya sedikit terangkat.
Setelah menutup panggilan, dia menatap Azarin dengan mata yang kini berbinar. "Sayang," ucapnya pelan namun penuh harap, "Umi sudah sadar. Kita diminta segera ke rumah sakit." Nada antusiasnya menggema, seolah menggusur dinginnya ketegangan yang sempat menguasai ruang makan. Kata Zaina di ruang mediasi kemarin, "Kalau aku tidak salah, sebelum kejadian Umi jatuh pingsan, Umi sempat mengingat sesuatu," ujar Din lagi, membuat Azarin segera berdiri dari tempatnya duduk.